Pemirsa, terkuaknya kasus kematian mahasiswa di kamar indekos di Ciracas, Jakarta Timur hingga kecelakaan maut yang menewaskan 9 orang karyawan rumah sakit di Probolinggo, Jawa Timur jadi berita mengemuka selama sepekan. Kami rangkum selengkapnya dalam kasus utama. Bus pembawa rombongan pegawai sebuah rumah sakit swasta di Jember menabrak pembatas jalan di Probolinggo, Jawa Timur. 9 orang tewas dan 20 lainnya terluka. Hasil analisis, bus pembawa 55 karyawan rumah sakit swasta di Jember itu melaju dengan kecepatan 64 hingga 82 km per jam saat melintasi jalan menurun. Kendaraan hilang kendali dan menabrak tebing pembatas jalan sejauh 60 meter. Petugas tidak menemukan bekas pengereman di lokasi kejadian, meski dari data administrasi, bus dinyatakan layak jalan. Sopir bus masih dirawat di rumah sakit. Petugas juga masih memeriksa 9 saksi termasuk penumpang bus. Seorang tukang pijat diringkus polisi karena melakukan penipuan menjadi dukun pengganda uang di Kalibata, Jakarta Selatan. Hasil penyelidikan, praktik penggandaan uang sudah berlangsung dari 2023. Biasanya korban diminta membayar mahar 3 juta hingga 20 juta rupiah. Dalam praktiknya, pelaku menunjukkan tumpukan dolar Amerika hingga rupiah palsu agar korban terpedaya. 2 tersangka dijerat pasal tentang uang palsu dan penipuan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Kasus kematian seorang mahasiswi di kamar indekos di Ciracas, Jakarta Timur terkuak. Korban dibunuh oleh pacarnya, seorang remaja berusia 16 tahun. Dari hasil pemeriksaan, pembunuhan yang dilakukan anak berhadapan hukum tersebut dilatari motif cemburu. Ia mendapati foto korban dengan pria lain. Lantaran pelaku masih di bawah umur, ia menjalani proses hukum sesuai peradilan pidana anak. Terancam 7 tahun penjara pada pasal tentang pembunuhan. 2 hari menghilang, bocah berusia 5 tahun ditemukan tewas terbungkus karung di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Jasad anak perempuan itu ditemukan warga di area hutan desa Toluwonua. Dari hasil otopsi, dinyatakan korban tewas lemas dan terdapat luka robek pada alat vital akibat benda tumpul. Setelah melalui sejumlah penyelidikan, polisi akhirnya menangkap pemuda 18 tahun yang tak lain adalah tetangga korban. Terungkap motif pembunuhan adalah pelecehan seksual. Tersangka kini dikenakan pasal berlapis dengan ancaman hukuman penjara maksimal seumur hidup. Pria 29 tahun tergeletak tak bernyawa di semak belukar di tepi jalan di Kabupaten Pali, Sumatera Selatan. Jasad pria itu ditemukan dengan sejumlah luka senjata tajam di bagian tubuhnya. Tak butuh waktu lama, polisi meringkus pelaku pembunuhan yang merupakan mertua dan adik ipar korban. Keduanya mengaku dendam karena korban yang melecehkan anak gadis salah satu tersangka hingga terpaksa dinikahkan secara adat pergi tanpa kabar. Dan ternyata sebelumnya korban sudah beristri. Kedua tersangka yang masing-masing berusia 50 tahun dan 19 tahun terancam pasal pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati.